Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kakak Purnama Aji, yang kali ini berkesempatan memberikan materi kepada adik-adik tentang stratifikasi sosial. Tapi sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan doa agar pelajaran hari tambah berkah, tambah lancar, dan kita dihindarkan dari virus yang sedang melanda saat ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Dan jika ada adik-adik yang masih belum mengisi daftar hadirnya, silahkan diisi dulu. Dan nanti jika ada materi yang masih belum kalian pahami, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar dari pembagian materi PPT ini. Langsung saja di materi yang pertama, definisi dari stratifikasi sosial, yaitu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas bertingkat. Artinya dalam masyarakat itu ada tingkatan-tingkatannya, yaitu kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Menurut Max Weber, stratifikasi sosial adalah penggolongan orang termasuk ke dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi. Nah, perwujudan dari pelapisan dalam masyarakat ini dikenal dengan istilah kelas sosial. Nah, kelas sosial ini terdiri, seperti yang kakak sebutkan, tinggi, sedang, bawah. Selanjutnya ada faktor penyebab dari terjadinya stratifikasi sosial. Biasanya yaitu yang pertama ada perbedaan ras dan budaya. Perbedaan ini biasanya muncul dari ciri biologis seperti warna kulit, latar belakang etnis, dan budaya. Contohnya tuh yang biasanya kulit putih menganggap bahwa mereka lebih baik daripada orang yang berkulit hitam. Lalu yang kedua ada tugas terspesialisasi, karena hal ini berkaitan dengan fungsi kekuasaan atau status stratifikasi. Biasanya spesialisasi ini pekerjaan, di mana mereka yang menganggap bahwa spesial apa yang mereka kerjakan itu lebih baik. Contohnya spesialis dokter. Nah, jadi mereka tuh menganggap pekerjaan mereka tuh baik kan, pasti. Jadi semakin terspesialisasinya, semakin bagusnya pekerjaan orang terhadap spesialisasi tersebut, maka akan semakin tinggi pula status sosial mereka. Lalu selanjutnya ada kelangkaan. Stratifikasi lambat laun terjadi karena alokasi hak dan kekuasaan yang jarang atau langka. Kelangkaan ini dirasakan jika masyarakat mulai membedakan posisi alat kekuasaan dan fungsi yang ada dalam waktu yang sama. Tuh. Selanjutnya ada unsur dari stratifikasi sosial, yaitu kedudukan status. Yang pertama ada ascribed status yang diperoleh dari bawaan. Biasanya ini, misalnya kita nih anak kerajaan loh, pasti kita kena akan menduduki kerajaan tersebut. Jadi itu tuh sebenarnya ascribednya sesuatu yang instan, yaitu dari keturunan. Lalu yang kedua ini ada achieved status, yaitu yang diusahakan. Contohnya nih, kita berusaha mulai nol, mulai kada bisa apa-apa sampai kita sukses. Nah, itu diusahakan dari kita kada bisa apa-apa sampai ada bisa apa-apa, itu namanya achieved. Sedangkan yang kedua yaitu unsurnya ada peran atau role, yaitu peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Lalu peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga ada peran dapat dikatakan sebagai perilaku yang dilakukan penting bagi struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Jadi peran tuh mengangkat juga terhadap stratifikasi kita. Semakin kita baik berperan, sebagai bagaimana kita berperan, maka akan baik juga kita di mata masyarakat. Lalu dasar stratifikasi sosial dan masyarakat, dasar terjadinya nih, dasar. Yang pertama ada kekayaan. Nah, ini pasti, karena semakin kaya seseorang maka stratifikasinya akan semakin baik atau tinggi kelas sosialnya di mata orang lain. Karena dari kekayaan itu ini akan dipandang orang bahwa ini pekerja keras kayak gitu, dan memiliki apa yang ia inginkan itu pasti terpenuhi. Nah, lalu yang kedua ada keturunan, yang seperti kakak sebutkan tadi, keturunan. Karena misalnya kita nih keturunan dari orang yang sugih atau dari kerajaan, maka kelas sosial kita nih pasti otomatis baik. Lalu yang ketiga ada kekuasaan. Nah, dari kekuasaan kita pasti memiliki wewenang. Nah, karena jadi semakin tinggi kekuasaan yang kita miliki, maka wewenang atau hak yang kita miliki ini semakin banyak untuk mengatur orang-orang yang berada di bawah kita. Maka dari itu kelas sosial kita akan semakin naik karena adanya kekuasaan. Yang keempat ada pendidikan. Pendidikan ini kenapa baik? Karena semakin tinggi pendidikan, maka akan semakin dipandang pula kita terhadap masyarakat lain. Jadi orang ini aja sarjana aja, berarti orang ini pintar. Nah, jadi orang tuh bisa status tuh karena pendidikan. Jadi pendidikan tuh penting untuk menaikkan kelas sosial kita. Dan karena tingginya pendidikan kita juga, semakin mudah kita mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu yang kelima
status atau kedudukan. Seperti yang kakak sebutkan tadi, semakin tingginya status atau kedudukan seseorang di sebuah lingkungan masyarakat, maka masyarakat itu akan memandang mereka memiliki kelas sosial yang tinggi. Lalu yang keenam ada peran. Biasanya nih kita nih berperan sebagai mestinya aja. Jika kita berperan sebagaimana mengikuti tata krama dan nilai dan norma yang di masyarakat, maka kita akan dipandang sebagai orang yang memiliki intelek yang baik, sehingga masyarakat memandang kita, kelas sosial kita tuh lebih baik daripada orang yang tidak memiliki tata krama atau peran yang melakukan perannya sebagaimana di masyarakat. Yaitu selanjutnya ada sifat dari stratifikasi sosial. Nah, sifatnya itu ada tertutup, terbuka, dan campuran. Stratifikasi ini membentuk stratifikasi yang anggota dari setiap syaratnya sulit melakukan mobilitas horizontal, sehingga mereka terbatas pada mobilitas kebalik, itu mobilitas vertikal, sehingga mereka hanya terbatas pada mobilitas horizontal. Jadi mereka di situ aja tertutup. Yang kedua ada stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi ini bersifat demokratis. Nah, jadi terbuka, mereka tuh menerima apa aja aspirasi, dari mana aja mereka bisa, yaitu mereka dapat baik menggunakan cara vertikal maupun horizontal. Jadi mereka dapat menggunakan keduanya. Sedangkan stratifikasi campuran ini, dapat tertutup dan juga dapat terbuka. Contohnya nih, misalnya nih ada seorang dari kaum Brahmana, ini memiliki kedudukan yang tinggi, tapi mbahnya pindah, naiknya tuh jadi statusnya tuh jadi ke bawah pulang, harus mulai dari awal pulang dari nol, dan ianya tuh kadang memiliki kedudukan di suatu tempat yang baru dia tinggali karenanya orang baru. Selanjutnya ada perwujudan dari kelas sosial. Dilihat dari beberapa segi, yaitu ekonomi, sosial, dan politik. Nah, dilihat dari segi ekonomi, pembagian kelas pada masyarakat berdasarkan ekonomi akan membedakan masyarakat berdasarkan kepemilikan harta. Nah, dari ekonomi ini paling nyaman lah kita lihat itu orang sugih, orang biasa, orang miskin. Nah, biasanya nih orang ekonomi kelas atas nih memiliki rumah mewah, hidup serba glamor dengan perabotan seperti mobil yang mewah juga. Dilihat dari sosialnya, kalau dilihat dari perwujudan kelas sosialnya nih, sistem pengelompokan ini melihat kemana berdasarkan status, nilai statusnya dilihat dari prestasi atau gengsi. Nah, biasanya nih status sosial nih dilihat dari prestasi, bisa juga misalnya kayak gawian kita nih baik, gawian kita nih misalnya nih dosen pastinya memiliki prestasi yang baik di mata masyarakat, memiliki peran yang baik, atau gengsi. Nah, jadi sosial nih, kelas sosialnya ada karena orang tuh gengsi, bisa juga. Nah, misalnya Sugi lo gengsi lo kalau kada pakai mobil mewah, kalau kada pakai baju mahal. Nah, dari itu perwujudannya terlihat dari status dari sosial itu terlihat dari prestasi dan juga gengsi. Lalu ada juga politik. Pelapisan masyarakat ini ialah sistem pengelompokan dilihat dari wewenang atau kekuasaan, seperti yang saya sebutkan tadi. Dari politik ini kan biasanya mereka mengincar sebuah jabatan. Nah, dari jabatan tuh kayaknya bisi wewenang dan kekuasaan, sehingga mereka memiliki kelas sosial karena mereka memiliki hak-hak mereka yang lebih banyak daripada kita yang tidak memiliki jabatan atau wewenang. Tuh. Selanjutnya ada sistem stratifikasi yang ada di Indonesia. Nah, jadi sistem stratifikasi yang pernah ada. Berarti ini yang kakak sebut ini sudah ada juga yang kada. Yang pertama, sistem stratifikasi yang ada pada masyarakat pertanian. Biasanya stratifikasinya ini contohnya ada orang yang memiliki tanah dan rumah, tanah pertanian maksudnya. Lalu yang di bawahnya tuh ada bisi tanah pertanian tapi bisi rumah. Dan yang paling guyuh nih, orangnya kada bisi rumah atau pekarangan rumah, kada bisi tanah. Jadinya tuh umpat orang yang di atas tadi yang bisi tanah dan yang bisi pekarangan rumah. Lalu yang kedua ada sistem stratifikasi masyarakat feodal. Biasanya ini pada kerajaan atau kerajaan juga jadi biasanya ini sifatnya memaksa keturunan memiliki hukum-hukum yang terikat kepada satu pemimpin. Jadi pemimpinnya itu bebas mengatur rakyat yang ada di bawahnya. Sistem stratifikasi masyarakat feodal ini sudah ada sejak dulu. Selanjutnya ada sistem stratifikasi pada zaman Belanda. Nah, zaman Belanda ini biasanya kaum pribumi atau ibaratnya kaum asli Indonesia nih yang paling bawah. Jadi Eropa, bangsa
yang sugih-sugih, pribumi. Nah itu pribumi ini yang paling sakit menjajah. Itu kastanya, kelasnya. Lalu yang keempatnya ada sistem stratifikasi zaman Jepang. Kalau zaman Jepang nih nya pintar, jadinya tuh memasuki ke Indonesia kan melewati rayuan-rayuan kalau inya akan membebaskan Indonesia dari Belanda. Nah sekalinya inya menjajah juga. Jadi sistemnya tuh Jepang, pribumi, bangsa Eropa. Karena bangsa Eropa ini ibaratnya Belanda, jadi mereka ibaratnya melobi Indonesia supaya mengusir Belanda. Jadinya menganggap bahwa jadi mengiming-imingi bahwa bangsa Belanda ini berada di bawah pribumi, padahal itu cuma akal-akalan Jepang untuk jajah kita. Lalu selanjutnya sistem stratifikasi sosial pada zaman industri modern, yaitu sekarang di mana semakin banyak harta atau modern seseorang itu yang kita miliki, maka akan semakin baik pula kelas sosialnya di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya ada dampak dari stratifikasi sosial. Yang pertama terlihat dari pakaian. Biasanya nih semakin tinggi si kelas sosial seseorang, maka dampak terhadap dirinya akan semakin besar dari segi pakaian. Biasanya pakaian itu mahal, berbranded lah. Sedangkan mengikuti artis-artis luar modelnya. Kalau kelas menengah ini biasanya artis-artis dalam negeri aja. Kalau kelas bawah itu biasanya cuma ya pasar malam, tukarannya pasar malam ya. Lalu yang kedua ada rumah dan perabot. Biasanya kelas atas nih rumahnya pastilah mewah, perabotannya mobil mewah juga. Kalau kelas menengah nih rumahnya ada, bisi lumayan bagus, masih ada lah, ada mobil cuman kada mewah. Untuk kelas bawah biasanya hanya memiliki rumah ya ukurannya kada tapi besar. Untuk bahasa dan gaya bicara, biasanya kelas atas nih memiliki, biasanya dimasukkan bahasa-bahasa asing, contohnya kayak disambung bahasa Inggris lah. Lawan sopan santunnya itu lebih tinggi karena mereka dianggap memiliki pendidikan yang baik. Kan buahnya banyak duit, jadi pasti pendidikannya untuk daftar pendidikan, biaya pendidikan pasti lebih mudah. Sedangkan semakin kelas bawah, banyak yang mendefinisikan bahwa semakin rendahnya pendidikan atau semakin ke bawah kelas mereka, maka gaya bahasa mereka tuh kurang diperhatikan lah. Selanjutnya ada makanan. Biasanya nih semakin tinggi status seseorang, maka makanannya tuh akan lebih kayak apa lah, lebih, contohnya hendak merasai makanan-makanan luar kayak makanan Eropa tuh lebih mudah. Sedangkan kelas tengah biasanya mereka makan juga di restoran, tapi masih ya menu-menu dalam negeri. Kalau kelas bawah olahan rumah, masak seorang, bahannya nukar di pasar. Habis materi tadi, selanjutnya ada kakak bagi tugas nih. Jelaskan menurut kalian bagaimana nih jika seandainya kelas-kelas sosial ini dihapuskan dari masyarakat. Menurut kalian jika stratifikasi tadi, kelas tadi dihapuskan dari masyarakat, apakah itu akan berdampak negatif atau positif bagi masyarakat tersebut atau bagi diri kalian? Kalian kan masyarakat juga nih, berdampak positif atau negatif jika kelas-kelas itu dihapus dari masyarakat? Ya bisa juga berdampak positif jika kalian berdampak positif, bisa juga berdampak negatif. Nah, dampak positif itu pasti ada jika dihapuskan. Jika dihapuskan, dampak negatifnya juga ada. Karena jika dihapuskan nih, umpama nih, menurut kakak nih, contohnya, namun dihapuskan kan, jadi masyarakat tidak ada semangat lagi untuk menuju puncak, sehingga ekonomi ini merata aja. Jadi menurut kakak, jadi menurun lah ibaratnya ekonomi masyarakat biasa-biasa aja. Hitungannya kan kada tujuan nih yang akan dituju untuk menuju puncak. Jadi kan ada pacuan lagi untuk ke atas. Nah itu dampak negatif jika dihapuskan. Tapi positifnya dijual menurut kalian nih. Tapi jangan samalan kakak lah, bisa juga kalian cari apa dari dampak negatif atau positif. Jadi bisa kalian tulis di buku, nanti kirim di classroom. Kakak kasih waktu 3 hari. Nah jadi ingat, ada nilai tambah di setiap tugas. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalian jaga kesehatan di masa pandemi ini. Ambil berkahnya di masa pandemi ini pasti ada, dan kita pasti bisa melalui masa pandemi ini. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.